saya suruh orang untuk nungguin di pinggir jalan, lu habisin tuh orang. Bro, emang kok bisa sampai suruh orang itu? Emang tahu dari mana orang yang siap untuk melakukan itu gitu kan? Kan ada saya kenal Pak. Ada kenal? Ada kenal orang Pak. Ada kenal orang? Jadi kerjaannya nunggu-nunggu orang di pinggir jalan. Kalau misalnya ada orang yang nyuruh, ya dia siap untuk melakukan itu Pak. Waduh, itu terserah. Ngomongin bukan sekedar ngomongin orang, ngomonginnya sesuai dalam kebenaran, hanya dalam obrolan apa adanya. Oh, ada. haleluya, akhirnya ya. Lewat perjalanan yang panjang ya. Iya Pak. Panjang banget ya. Banget. Tapi thank you, hari ini udah bisa meluangkan waktunya di Obrada, obrolan apa adanya. Keren namanya ya Pak ya. Keren kan namanya ya, asik, thank you. Tapi sekali lagi thank you udah memberikan waktunya dan mau sharing-sharing buat kita. Oke. Latar belakang dulu dong, kasih cerita dulu dikit tentang dirimu bagaimana. Baik Pak. Terima kasih saya diundang di acara ini. Yes. Senang sekali bisa diundang dan saya ingin berbagi tentang kehidupan saya. Nah ini pertanyaannya menarik, latar belakang keluarga. Karena segala sesuatu berlatar belakang dari keluarga. Semua dimulai dari keluarga. Oke. Nah ini saya asli orang Nias. Orang Nias. Yes. Papa mama saya orang Nias asli, tidak ada campuran apapun. Dan saya 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya keluarga besar Pak. Keluarga besar. Dan saya anak kelima dari 7 bersaudara. Nah keluarga saya itu papa Sarkus itu dulu sekarang sudah almarhum ya, polisi. Saya seorang polisi, jadi punya pekerjaan yang sangat disiplin, teratur, dan ya seperti itulah. Larang kembali tempatnya. Ya gitu Pak, semua harus teratur, disiplin, tepat waktu. Nggak boleh molor-molor, nggak boleh gitu. Jadi keluarga saya seperti itu. Kalau mama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, yang mendidik anak-anak, yang mengajar gitu ya. Jadi murni ibu rumah tangga. Nah, itu sekilas keluarga saya Pak. 7 bersaudara. 7 bersaudara. Banyak anak, banyak rezeki. Betul sekali. Kurang lagi. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Atau mungkin karena zaman dulu mungkin nggak ada kerjaan lain juga kali ya. Orang tua ya jadinya. Mungkin juga Pak. Kalau malam sepi. Sekarang status diakui atau gimana nih? Maksudnya dalam arti karirnya. Karirnya saya. Saya sebagai hamba Tuhan Pak. Hamba Tuhan, pendeta ya sekarang. Wah, keren. Jadi mungkin sedikit saya bicara soal latar belakang keluarga ya Pak. Iya, boleh. Karena kan bertanya soal latar belakang keluarga. Jadi keluarga saya itu 7 bersaudara, perempuan 4, laki-laki 3. Perempuan 4, laki-laki 3. Ya, jadi keluarga saya itu kakak-kakak saya yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga dan seperti itu, laki-laki, perempuan, laki-laki sampai 7 bersaudara. Nah kami itu karena papa berlatar belakang polisi, jadi kami dididik dengan cara yang sangat disiplin. Jadi dengan aturan-aturan mereka di sana diterapkan di rumah. Nah kami itu 7 bersaudara itu semuanya orang-orang Kuper, kurang pergaulan. Di rumah terus. Jadi bapak saya itu senang rame tapi di rumah. Rame tapi Harus di rumah. Terserah mau ngapain di rumah, pokoknya anak-anaknya semua di rumah. Makan bareng, harus makan bareng. Kalau nonton bareng. Pokoknya di rumah lah semua. Pokoknya intinya di rumah. Gitu. Nah, kemudian dari rumah itu pun kami diajar bahwa pertama, nama baik itu harus dijaga. Yang kedua, harus jujur. Iya. Gitu ya. Jadi itu jujur. Yang ketiga, kamu harus benar-benar disiplin dalam hidupmu. Gitu. Karena papa itu ngajarin begini Pak. Kalau kamu jujur, kamu kaya atau miskin, kamu punya atau tidak punya, tapi kalau kamu jujur, kamu pasti akan dipakai orang. Iya. Kamu pasti akan dipakai orang karena kejujuran
kejujuran itu harganya mahal. Betul. Nah itu orang tua saya sampai sekarang itu pun saya pribadi ya, saya jaga banget. Yang kedua papa saya itu ngajarin nama baik. Nah itu sangat alkitabiah banget tuh Pak. Karena kan katanya nama dalam firman Tuhan kan bilang Amsal. Ya di Amsal nama baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Nah itu papa saya selalu ajarin, pokoknya jaga nama baik. Jangan sampai kamu mencemarkan nama baik keluarga. Nah itu papa saya selalu menekankan. Apalagi tuh Pak, kalau di rumah itu selalu ngajarin. Kalau kan punya pasangan, jangan sampai yang berbeda agama. Tegas itu. Oh udah tegas tuh Pak. Itu udah harga mati tuh. Padahal papa saya sebenarnya Pak, bukan orang Kristen yang takut Tuhan yang seperti apa, enggak Pak. KTP-nya doang, enggak gereja juga. Tapi dia selalu menekankan itu, pokoknya jangan beda agama, kamu harus tetap kepada Yesus, nggak boleh berubah. Kemudian kamu harus jujur dalam hidupmu dan harus menjaga nama baik. Dan memang dari dulu emang udah diajar untuk benar-benar bisa dibilang takut Tuhan lah ya, udah diajar walaupun mungkin nggak dapet contoh figur dari bapak ya, tapi bapak mengajarkan itu luar biasa. Tapi itu sebelum dia terima Tuhan Yesus. Sebelum terima Tuhan Yesus. Ketika dia terima Tuhan Yesus itu dia sudah pensiun. Sudah pensiun, kemudian dia diangkat jadi kepala desa. Kemudian dia mengalami sakit. Nah disitulah mulai terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Nah ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, lebih lagi Pak, lebih radikal lagi dia sama Tuhan. Tapi saya tadi tertarik itu yang masalah papa itu pengennya anak-anak kumpul di rumah, itu bagus loh sebetulnya kan. Betul. Gimana? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Itu sangat bagus. Bagus ya, bagus. Enak loh. Cuman kitanya Pak, anak-anak pada masa itu kan masa sih di rumah terus gitu, ya. Di rumah terus sampai kita nggak tahu dunia luar itu seperti apa Pak. Jadi papa saya itu protek banget. Nongkrong nggak pernah Pak. Jadi kalau jalan-jalan nggak pernah. Kecuali kalau acara makan di luar. Kalau makan di luar iya. Ya itu pun mungkin bisa dihitung jari Pak. Setahun itu berapa Pak? Tapi sebetulnya papamu itu sudah ngajarin irit loh sebetulnya. Enak loh itu. Iya loh, sekarang zaman sekarang itu menghemat itu penting loh, ya toh, supaya kita bisa beli ini itu kan. Bagus juga tapi itu. Tapi kita anak-anak yang tersiksa Pak. Anak-anak tersiksa. Ya, healingnya nggak ada Pak. Healingnya nggak ada ya. Healingnya nggak ada. Pokoknya ya udah di rumah terus. Nah, ini ada hal yang menarik yang membuat saya pengen tahu nih, gitu. Agak sedikit kepo. Boleh Pak. Saya pernah dengar kamu khotbah, dan di dalam khotbahmu itu kamu sempat menceritakan bagaimana kamu punya niat mau membunuh orang. Padahal kamu kan dibesarkan di keluarga yang mengajari tentang takut akan Tuhan, cari pasangan hidup aja harus yang seiman dan yang lain. Tapi kok kenapa justru ketika kamu sudah bertumbuh dewasa, bahkan sudah melayani Tuhan ya, betul, itu muncul niat itu? Apakah kamu pernah dilecehkan? Kamu pernah kepahitan? Atau kamu pernah dikhianati sama pasangan hidup atau gimana sehingga muncul niat itu? Coba dong ceritain dong. Iya Pak. Ini sebenarnya kasusnya ini saya sudah menjadi hamba Tuhan. Saya sudah jadi pendeta. Sudah jadi pendeta. Saya melayani salah satu gereja waktu itu dan saya melayani jemaat. Dan memang waktu itu Pak, karena ini sudah dididik dari awal dari keluarga bahwa nama baik itu sangat penting. Nama baik sangat penting. Sangat penting. Nah kejadian itu adalah tentang seseorang melukai. Seseorang ini pria atau pria, laki-laki. Pasangan hidup atau bukan. Dia adalah jemaat. Dia jemaat. Jemaat di tempat di mana kamu melayani di situ. Ya, betul. Lalu dia menyinggung soal itu. Nah, menyinggung soal nama baik. Nama baiknya saya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini Pak, ceritanya gini Pak. Saya kan dekat dengan salah satu jemaat. Dekat dengan salah satu jemaat. Dan dia melihat bahwa kedekatan saya itu kok terlalu dekat dengan dia, kok saya enggak. Jangan-jangan dia jatuh hati sama kamu. Nah, saya kagak tahu tuh Pak.
Waktu itu dia sudah berkeluarga belum? Oh, belum. Oh iya, bisa Belum. jadi itu, Ada. bisa jadi itu. Saya dekat nih sama si A gitu ya, sama jemaat yang satu. Dan dia merasa tidak suka. Dia ngerasa kok kamu dekatnya sama situ, kok nggak deket dengan saya. Gitu. Oh iya, Padahal- tak jelas itu. Nah, saya kurang feeling di situ. Jadi waktu itu ketika kejadian itu, kemudian dia menebar satu gosip di seluruh jemaat itu ya. Wih, Di seluruh jemaat. Oh itu pendeta. Nah dia menyinggung kata pendeta itu nggak tahu diri. Hamba Tuhan itu nggak tahu diri. Dia taunya cuma deket sama satu orang. Yang lainnya dia tidak perhatikan. Kemudian Pak, dia maki. Oh. Nah itu yang saya nggak terima. Itu pertama dia maki. Kata-kata pendeta nggak tahu diri, Nggak tahu diri. hamba Tuhan. Hamba Tuhan nggak tahu diri. Oh. Kemudian Terus dia memaki. Ya, Oh, dia oke. memaki saya gitu. Oke. Jadi itu membuat saya jadi marah karena saya tidak pernah dimaki. Kedua, makanya saya bilang tadi ini dari keluarga, dari didikan keluarga bahwa nama baik itu sangat penting. Jadi ketika engkau melukai nama baik saya, martabat saya tidak terima. Dan ketika sampai dia maki, itu saya emosi banget. Saya bilang saya akan bunuh kamu. Wow. Dan itu bukan hanya dalam pikiran saya Pak. Ngomong langsung ke orang itu. Nggak ke orang itu, tapi ke orang-orang yang ceritakan ke saya. Oh, oke. Berarti banyak orang yang tahu. Banyak orang yang tahu. Dan mereka tahu statusmu waktu itu sebagai pendeta, Ya, hamba iya, Tuhan. hamba Tuhan. Wow. Saya bunuh dia. Oh saya emosi banget tuh Pak. Bener-bener sampai saya merancang. Merancang. Memikirkan gimana caranya tuh orang saya bunuh. Oh. Waktu itu kamu merancangkan itu, kamu mau beli racun mungkin, Kayak cyanida gitu. cyanida gitu toh, kamu mau apa, kembesi apa bannya Ya. mungkin, atau remnya mobil motor dibolongin atau gimana, atau seperti apa itu? Nah, saya rencananya itu Pak, saya suruh orang nungguin dia, karena kan saya tahu jalur dia lewat kemana tuh, saya tahu rumahnya. Saya suruh orang untuk nungguin di pinggir jalan, lu habisin tuh orang. Bro, emang kok bisa sampai suruh orang itu? Kan Emang tahu dari mana orang yang siap untuk melakukan itu gitu kan? kan ada saya kenal Pak, Ada kenal? ada kenal orang Pak. Ada kenal orang? Jadi kerjaannya nunggu-nunggu orang di pinggir jalan. Kalau misalnya ada orang yang nyuruh, ya dia siap untuk melakukan itu Pak. Waduh, itu Terserah. orang memang satu gereja apa waktu itu? Satu gereja Pak. Satu gereja? Satu gereja Pak. Memang gereja ini Iya. tempat banyak orang yang bermasalah ya. Betul Pak. Iya, Memang harus iya. diperbaiki. Harus diperbaiki, makanya datangnya ke gereja. Datangnya ke gereja. Iya. Walaupun di luar gereja melakukan hal yang sama saja sebenarnya. Wah, jadi karena memang udah kenal sama satu orang, kebetulan satu gereja, dirimu minta dia cegat untuk habisin dia. Betul. Cuman gara-gara omongannya dia tadi. Hanya gara-gara omongan kalimat-kalimat yang sangat melukai dan itu membuat saya kepahitan. Wah, gitu. Dengan kalimat yang keluar dari mulutnya. Iya. Begitu Pak. Jadi, Tapi memang firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita menjaga perkataan kita kan. setuju Pak. Iya toh. Ini lagi heboh kan beritanya tentang salah satu oknum di kepolisian Ya. yang emosi, marah ketika mendengar keluarganya direndahkan, bahkan diduga istrinya dilecehkan, ya kan, sampai emosi nembak. Memang kita harus hati-hati dengan perkataan kita ya. Setuju. Karena dirimu ngalamin juga. Kan? Ngalamin saya. Berapa tahun itu sampai punya berapa tahun engkau punya perasaan mau bunuh? Kalau kejadian itu kan Pak tidak lama sebenarnya dari kejadian dia menebar fitnah itu sampai seminggu. Seminggu itu saya udah sakit hati yang parah. Dalam seminggu itu saya sudah rencanakan tuh. engkau pendeta kan pasti berdoa dong. Ya mestinya Pak. Mestinya. Baca firman toh pasti. Ya, atau pelayanan, doain orang itu selama seminggu itu Betul. kamu lakuin itu semua. Ya. Selama seminggu itu Pak, itu saya berani katakan bahwa saya memakai topeng. Selama seminggu itu saya melayani.
Tapi selama seminggu itu pun saya terluka dan saya merencanakan hal yang jahat. Dan niat membunuh itu selama Ya, seminggu itu ya, tetap terus seminggu ada. itu. Tapi saya tetap melayani. Tapi tetap melayani. Tetap melayani. Tapi saya memahami Pak, ketika saya melayani itu pun saya tahu bahwa itu tidak ada kuasanya, nggak ngefek apapun. Jadi selama seminggu itu saya menahan diri saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa ngapa-ngapain, tapi saya tetap melayani. Berarti bisa dibilang yang rugi itu kamu sendiri loh. Benar. Iya Sangat kan? benar sekali. Di hadapan Tuhan kamu sedang memakai topeng. Iya. Sementara dalam aktivitas sehari-harimu kamu nggak makan, nggak minum, itu kan menyiksa diri sendiri. Beda kalau puasa. Ya, itu beda. Ya toh. Kalau ini kan enggak, sesuatu yang memang terjadi karena kita menyimpan Dendam, kalau boleh dibilang ya amarah. dendam, amarah, kepahitan begitu luar biasa selama seminggu itu. Ya. Emang bisa tidur enak? Nah itu tadi saya bilang Pak, saya tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur Nggak enak bisa toh? tidur sama sekali Pak. Itu selama seminggu itu Pak, saya tidurnya bisa sampai 1-2 jam. Saya nggak bisa tidur, memang saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa nikmati malam tidur itu seperti apa. Nggak bisa, itu selama seminggu. Dan saya pun pelayanan ngasal aja, yang penting gua pelayanan gua udah selesai lah, terserah aja. Ya bisa dibilang hamba upahan lah Iya, ya, kayak gitu gitu lah ya, Pak, pas selama seminggu. jeleknya itu. Iya, betul. Dan itu saya sudah benar-benar marah banget dan saya ingin bunuh dia, benar-benar saya ingin bunuh dia gitu loh. Tetapi dalam saya bersyukur sama Tuhan begini Pak, di selama seminggu itu Tuhan memang bicara, Roh Kudus itu bicara. Hati saya itu udahlah lepaskan. Tapi saya tetap kekeh gitu loh. Enggak, saya harus bunuh dia. Wah. Saya harus habisin orang itu gitu. Jadi dalam hati saya itu perang Pak. Jadi antara udah lu lepasin. Malaikat putih sama malaikat hitam lah kurang lebih kayak gitu mungkin Kira-kira ceritanya gitu. ya. Wah bertempur Kayak mereka. gitu. Ayo hancurkan, tidak Ya, boleh. kayak gitu. Jadi perang di hati Pak. Nah itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Tapi kan keputusan tetap di kita. Keputusan itu tetap di kita. Kita mau baik atau mau jahat. Iya. Nah, gitu itu pilihan di kita. Makanya dalam seminggu itu, dan saya sangat bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan mengutus seseorang. Wah, ada nabi Tuhan nih pasti. Bukan nabi Tuhan Pak. Tapi dia seorang yang sebenarnya ada seorang oma yang diutus Tuhan ke saya. Dia sebenarnya bukan orang percaya Tuhan. Dia bukan percaya Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Oke. Tapi dia sangat percaya ketika orang Kristen berdoa, doa itu dijawab. Wih, ini minum dulu nih saya. Betul. Terus. Jadi ketika di masa seminggu itu saya terganggu hidupnya. Secara mental saya terganggu karena saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Saya penuh dengan kebencian, saya penuh dengan kepahitan, dan waktu itu saya keluar dari rumah. Maksudnya di teras depan, di halaman itu saya duduk. Itu pas pagi-pagi, katakanlah saya sedang berjemur nih, supaya hati saya, pikiran saya dingin, otak saya dingin. Lalu tetangga sebelah ini, Oma, kita sudah kenal baik. Lalu Oma keluar, Oma ini adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Usia berapa itu, Om? Itu usia 70 tahun. 70 tahun. Sudah tua tapi masih kuat. Ya sekitar 70 lah. Tetangga. Nah, dia datang. Datang. Lisna, tolong doakan Oma gitu. Karena kita sudah sangat dekat ya. Doakan Oma. Jadi Oma ini seorang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia sangat percaya ketika orang Kristen berdoa, apalagi yang namanya pendeta hamba Tuhan, dia sangat percaya bahwa doanya dijawab. Doakan Oma. Dan dia tahu kamu itu hamba Tuhan pendeta. Ya. Tapi dia nggak tahu kalau kamu sedang Sangat tidak tahu. punya rencana untuk membunuh. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dia tahu itu wah Nggak mungkin mau dia Pak, nggak mau dia. Emang dia minta didoain apa? Oma itu punya masalah kepahitan dengan anaknya. Alamak. Nah, jadi sama nih kasusnya Pak, kepahitan. Kepahitan sama kepahitan. Tahu, Pak. Orang buta sama orang buta masuk ke jurang. Pak. Waduh. Nah, itu. Masalahnya di situ, Pak. Dan masalahnya Oma nggak tahu tapi kau tahu. Iya. Waduh, tuntutan besar sekali itu waktu itu saya percaya Betul, itu. Pak. Saya sangat, aduh ini Oma datang. Dan pikiran saya gini, Oma sakit hati, saya sakit hati. Tidak mungkin saya membawa dia semakin lebih baik. Itu pikiran saya waktu itu. Dan tidak mungkin saya berdoa untuk dia karena pengaruhnya tidak akan ada.
ngefeknya itu nggak ada Pak, kuasanya itu nggak, dan itu saya tahu, saya sangat tahu. Tapi saya berpikir ulang, saya bilang Tuhan, ini Oma sangat menuntut saya supaya saya berdoa untuk dia. Dan waktu itu waktu Oma ngomong begitu dia nangis. Saya bilang Tuhan, kondisi saya sama seperti dia. Kondisi dia sama Tuhan, tuh saya gimana nih? Saya bilang begitu. Wah itu apa ya? Itu bergejolak hati saya. Benar-benar nggak mudah itu situasi mudah. Itu. Sangat-sangat tidak mudah. Ya, kita tahu kondisi kita, tetapi seseorang itu datang dengan menceritakan masalah yang sama seperti kita, ya intinya kan, itu kan wah itu pergumulan luar biasa. Oh, itu berat Pak. Itu waktu Oma ngomong begitu itu saya menyadari bahwa Tuhan, saya hanya bilang Tuhan Kau baik, Engkau sedang menyelamatkan saya. Jadi karena saya tahu bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni, itu bebannya berat. Posisinya yang saya sedih itu adalah saya sebagai pendeta. Itu yang membuat saya, Tuhan, kok saya kayak begini gitu, kok saya kayak begini gitu. Kenapa? Hanya karena saya dilukai dengan nama baik. Karena saya punya prinsip begini Pak, ketika saya melayani sungguh-sungguh. Saya tidak pernah sekalipun ada kesenjangan dengan jemaat untuk memperhatikan, tidak. Karena saya tahu mereka adalah jemaat yang diberikan Tuhan untuk dilayani dengan baik. Makanya ketika saya melayani sungguh-sungguh. Saya jujur, artinya saya melakukan yang terbaik yang Tuhan mau. Gitu. Saya tidak sempurna memang, tapi saya berjuang untuk itu. Paling tidak saya menjaga nama baik saya sebagai seorang pendeta, dan saya menjaga nama baik Tuhan. Karena yang saya layani adalah Tuhan Raja yang kekal. Dan saya tidak main-main dengan soal itu. Yang ketiga, saya jujur dalam pelayanan saya. Saya mau ingin lurus gitu loh. Saya tidak mau menyimpang ke kanan kiri karena ini menyangkut nama Tuhan. Dan saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Tapi ketika orang menyinggung itu yang membuat saya sudah melayani kamu dengan sungguh-sungguh loh. Apa sih yang saya tidak kasih? Kamu datang suruh ke sini untuk berdoa, saya datang. Saya datang untuk menolong kamu, saya datang. Apa yang membuat kamu sampai kamu maki saya? Nah itu yang membuat saya marah sekali, dan itu yang saya ingin bunuh dia gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, ketika Oma datang, saya berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau sedang menyelamatkan aku. Nah itu yang sekaligus saya sedih, tapi sekaligus saya sukacita karena Tuhan tidak mau saya ada di posisi itu. Karena kenapa kamu melayani? Kalau kamu melayani dengan posisi hati yang seperti itu, tidak akan ada efek dalam pelayanan. Dan itu memang saya alami selama seminggu, gak ada efek Pak. Saya pelayanan, saya pakai topeng, saya tahu saya munafik di situ. Saya tahu bahwa saya nggak benar di hadapan Tuhan. Lalu saya bilang gini sama Oma, Oma sebentar, saya mau naik, sebentar ya. Oma tunggu aja beberapa menit, saya pasti akan turun. Waktu itu saya naik dan saya berdoa sama Tuhan. Karena saya bilang gini, nah itu saya nangis Pak, saya benar-benar hancur hati, saya benar-benar menyesal, saya benar-benar Tuhan aku mau bertobat. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau memutus Oma menyelamatkan saya. Mungkin Oma tidak tahu hati saya, tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan berikan dia kepadaku supaya aku terselamatkan, supaya nama baikku sebagai hamba Tuhan itu murni bersih di hadapan Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Dan itu saya menangis kan, karena saya tahu untuk melepaskan pengampunan itu tidak mudah Pak. Waktu itu kamu ucapin nama orang itu? Saya ucapin nama orang itu. Wow. Saya sebut nama dia. Bahkan saya bilang dalam doa saya, Tuhan saya akan datang pada orang itu dan saya akan meminta maaf padanya. Nah karena ada satu firman Tuhan bilang kan, ketika engkau bisa mengampuni, maka berkat Tuhan turun atas. Amin. Ketika engkau tidak bisa mengampuni, berkat Tuhan tidak akan bisa kamu terima dengan baik. Karena kamu tidak bisa mengampuni. Dan itu Roh Kudus ngomong, ingatkan itu pada saya. Engkau harus bisa mengampuni. Makanya saya menyebut nama orang itu dalam doa saya, dan saya katakan, Tuhan saya mengampuni orang itu, dan saya akan datang padanya. Saya akan mengatakan isi hatiku kepadanya. Saya akan jujur padanya bahwa aku dulu ingin membunuh dirimu. Gitu. Akhirnya saya sudah lega, saya sudah keluarkan semua isi hati saya sama Tuhan.
dan saya lepaskan pengampunan. Berapa lama itu doa itu? Itu doanya sekitar 20 menit. 20 menit 20 tapi menit. yang mengubahkan. Mengubahkan saya. Jadi 20 menit yang mengubahkan saya Wah. untuk bisa mengampuni orang. Tapi itu dimulai dari keputusan juga ya? Ya, keputusan pilihan kita. Pilihan kita itu sangat menentukan akan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan itu akhirnya saya turun selama 20 menit. Oma lagi nunggu di bawah. Lalu saya bilang sama Oma, terima kasih. Sekarang saya berdoa untuk Oma. Udah, kita berdoa. Dan puji Tuhan di doa itu, besoknya Oma terselesaikan masalahnya. Jadi doanya dijawab. Ya. Nah, gitu. Jadi saya paham betul sebenarnya Pak, bahwa ketika orang bisa mengampuni, maka doanya itu dijawab. Tapi kalau dia nggak bisa diampuni, nggak bisa mengampuni, nggak bisa melepaskan pengampunan itu doanya tidak akan dijawab. Dan dari situ kamu sadar juga bahwa ketika kamu beres sama Tuhan, Ya. pelayananmu itu betul-betul akan berdampak kan? Betul. Gitu ya. Setuju Pak. Tapi ketika kamu nggak beres sama Tuhan, ya kamu cuma sekedar melayani karena rutinitas, Yes. karena sebuah tanggung jawab biasa. Wah. Jadi hanya sebagai rutinitas saja. Wah. Tapi akhirnya singkat cerita ketemu sama itu orang. Ya, saya ketemu. Jadi selesai sama Oma, Hmm. saya doain Oma, saya bilang Tuhan saya akan datang ke rumah Iya. Oma. Jadi saya datang. Hmm. Saya ketemu sama dia, saya bilang saya minta maaf sebelumnya dengan kamu karena sebenarnya saya sedang ingin membunuh kamu. Terus dia gimana tuh? Dia kan kaget Pak. Oh. Masa bisa begitu? Oh. Nah dia sebut lagi hamba Tuhan Pak. Oh, disebut lagi. Iya. Oh hamba Tuhan bisa membunuh ya? Gitu. Saya bilang makanya saya datang sama kamu hari ini. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, karena saya tahu saya seorang hamba Tuhan, makanya saya datang padamu. Saya meminta maaf kepadamu. Karena mungkin kamu tidak tahu kesalahanmu apa. Nah, saya kasih tahu nih sekarang kesalahanmu gitu ya. Iya. Nah, saya kasih tahu untuk kesalahannya nih, kamu omong begini A, B, C, Bukan A, ngomong, itu Pak. gitu Jadi saya ya. omong sama dia. Nah, dia terkaget-kaget, dia kira saya tidak tahu dia omong apa. Nah, akhirnya sama-sama lah kami mengampuni, sama-sama Wah. kami memaafkan. Udah, kita makan bareng. Wah. Nah, gitu Pak. Jadi di situ saya merdeka Pak. Ketika saya sudah datang sama dia. Saya memang sudah datang sama Tuhan, tetapi saya datang sama dia. Nah, disitulah kemerdekaan bagi saya bahwa udah saya bebas. Jadi saya sampai sekarang Pak, kalau namanya tersinggung, sakit hati, kepahitan, saya jamin bahwa saya tidak mengalami itu. Oh gitu ya. Terserah orang mau ngomong apa tentang Jadi saya. orang mau ngomongin apa, orang mau hianati kamu, orang Terserah. mau apa, ngomongin jelek kamu santai aja. Santai aja. Karena saya sudah pernah mengalami hal yang paling parah dari Paling parah itu. gitu Pak. Tapi Jadi, yakin udah pulih, saya sangat yakin. gitu ya. Ya. Kenapa saya bilang yakin Pak? Saya berani berkhotbah Oh, tentang pengampunan. iya. Karena saya mengalami itu. Kalau saya belum tuli Pak, saya tidak akan berani berkhotbah tentang pengampunan. Saya tidak akan berani. Selama hidup saya tuh Betul. Pak, selama pelayanan. Betul itu. Karena memang ya kita jujur aja ya. Iya, Kita sebagai pendeta, kita sebagai pengkhotbah, Betul. kita mau mengkhotbahkan sesuatu yang kita nggak hidupin, itu berat banget. Berat, Pak. Benar. Betul. Sangat berat. Iya. Bahkan bukan kadang-kadang, bisa itu menjadi sebuah tamparan buat kita sendiri. Jadi itu ya indikasinya di situ dirimu sudah yakin bahwa sudah pulih. Yes. Karena dirimu sudah berani mengkhotbahkan tentang pengampunan. Tapi yang luar biasa tadi dari si Oma itu tadi ya. Aku agak kembali lagi sedikit ya. Saya jadi teringat satu kisah dalam firman Tuhan di Matius tentang orang Samaria. Dikatakan kan ada orang Samaria, imam dan juga orang Lewi. Ada seseorang yang sedang dianiaya. Kemudian dirampok. Kemudian imam ini imam ya, pendeta, gembala, nabi, rasul lewat di situ, tapi mereka diemin aja itu orang yang sedang teraniaya itu, yang sedang terluka. Datanglah orang Lewi. Orang Lewi, seorang pelayan Tuhan, pemuji penyembah di rumah Tuhan. Lewat situ didiemin juga. Mungkin dia lagi buru-buru karena telat, gitu kan, mau melayani di gereja. Tapi yang luar biasa, yang menurut saya ini menjadi tamparan buat semua orang Kristen.
semua pendeta, semua pengkhotbah apapun namanya, selama ada embel-embelnya Yesus dalam hidupmu, saya harus berkata itu tamparan buat kita. Kenapa? Justru Yesus memakai orang Samaria. Perumpamaan orang Samaria ini dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan kasih kepada semua orang. Itu kan seperti Oma itu. Benar. Orang Samaria itu kalau kita pelajari dalam Alkitab, mereka nggak punya Tuhan. Ya, dan orang-orang Yahudi menghindari untuk bergaul dengan orang Samaria, bahkan nggak mau lewat daripada daerah Samaria. Tapi justru Yesus pakai orang Samaria untuk menjadi sebuah perumpamaan. Ini tamparan buat kita. Sama seperti Oma itu tadi. Ya, wah, luar biasa. Jadi sekarang udah pulih ya? Udah Pak, udah. Bebas, udah merdeka sekarang. Udah merdeka ya. Ketemu itu orang, masih hidup itu orang sekarang? Oh, saya kurang nggak mengikuti dia sekarang di mana. Tapi saya tidak tahu apakah dia masih ada. Tapi yang jelas terakhir, walaupun sesudah makan tuh masih ketemu. Oh, masih bisa komunikasi. Dan nggak jadi telepon itu jemaat yang punya pekerjaan itu nggak ada ya. Nggak ada Pak. Diluputkan. Udah diluputkan. Nah, sekarang mungkin dari kamu coba kasih boleh dibilang kayak kesimpulan atau nasihat-nasihat buat semua jemaat Tuhan yang menyaksikan program Obrada ini, obrolan apa ada. Ya, saya ingin menyampaikan bagi semua yang mendengar acara ini, saya katakan bahwa mengampuni itu sangat-sangat penting. Yes. Pengampunan itu sangat penting, bukan hanya mengasihi, tetapi mengampuni. Karena kenapa? Bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni, kita yang rugi, gitu. Kita yang tidak bisa bebas, tidak merdeka. Justru kita menyimpan sampah, menyimpan kebusukan di dalam diri kita, sehingga merontokkan sendi-sendi iman kita, merontokkan sendi-sendi jasmani kita, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya ingin mau katakan bahwa mengampunilah. Jika yang mendengar hari ini engkau dalam kondisi yang sama seperti saya dulu, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, karena itu tidak akan baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, nama baik itu sangat penting. Yes. Bahwa Alkitab pun menjelaskan kepada kita bahwa nama baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi kita harus menjaga nama baiknya Tuhan. Ya, karena yang kita layani itu raja di atas segala Tuhan kita. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah jujur. Kejujuran itu sangat penting, Pak. Karena kalau kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan seperti saya, aduh Pak, kita nggak akan bebas, Pak. Kita tidak bisa menikmati namanya sukacita karena kita hidup dalam kebohongan terus. Nah, jangan seperti itu. Hiduplah jujur, ya, seperti ada lagu mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Ya, betul. Ya, itu aja sih statement saya, Pak. Ya, ini luar biasa, dan saya juga berharap semua jemaat Tuhan bisa belajar bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Yes. Firman Tuhan udah jelas mengajarkan, jadilah teladan dalam perkataanmu. Ya, 1 Timotius 4 yang berkata seperti itu. Jadi memang kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjaga perkataan kita. Ya, orang bisa tersakiti, orang bisa menderita itu karena perkataan kita. Makanya pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, supaya perkataan kita itu senantiasa lemah lembut, membangun orang, ya, menegur dengan kasih, tidak dengan kata-kata makian ataupun juga memfitnah ataupun juga jelek-jelekin di belakang. Itu penting sekali buat kita. Jadi hari ini terima kasih sekali Lisna. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang sudah tetap jadi pendeta ya, tetap maksud saya sudah merintis penggembalaan ya. Betul, Pak. Di Rock Suvarna Sutra. Wah, jadi yang pengen mengenal lebih jauh lagi silahkan nanti langsung aja ketemuin orangnya di perintisan penggembalaannya ya. Ya, pesannya pokoknya jangan sampai ada nyimpen lagi ya. Kasihan nanti jemaat nanti semua mau dibunuh nanti. Enggak, tapi itu manusia lama ya. Sekarang udah manusia baru ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat waktunya.
terus maju dalam Tuhan, Amen. terus semangat, dan kita mau menyatakan kerajaan Allah untuk seluruh isi dunia ini. Amen. Amin. Amin. God bless ya. Thank you semuanya. Tuhan berkati.